jerit tangis bayi terlahir dari rahim sosok ibu yang menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk kelahiran bayi yang menjadi harapan dan tumpahan seluruh cintanya. Bayi meronta, menjerit pada Tuhan karena terpisah dengannya. Tapi Tuhan telah mengutus malaikat yang berwujud manusia yang bernama Ibu. Ibu mewakili kasih Tuhan, mengantarkan kita mengejak alam yang penuh dengan pancaroba, penuh dengan tantangan. Tetapi alam ini suatu saat akan mengantarkan kita juga kembali pada pelukan Tuhan di antar keikhlasan seorang ibu. Indu lembut paninengan wasira medang garang alam nyangga papasangan tentu jadi ukuran ngampar remaja jalanan. Samping jangku geluh cucu awak rengkung disebakeun sesa umur dianterkeun ngaguru kabodohan ikhlas resih kapinteran cidung bangkun jajampean ajak lampah dilakonan lemah ngamparkeun kahebat nuntun laku dingka belang panas ajaran tiberang ngaguru kapoe penting sesuci kucai ibu pahing getih pahang tulang ayun ambil ajak tangtung hirup nanjung. Tanah ini ibumu, kami muliakan dan sucikan. Angin mendongengkan leluhur tentang sawah yang menyusun peradaban. Di tanah ini anak-anak menabur harapan, menanam surga, mengharap Tuhan. Tanah ini adalah ibumu, satu-satu padi jatuh mengukir doa, mengajari anak-anak di pematang. Di sini kami hidup, di sini pula kami akan mati, seperti padi yang berserah pada Tuhan. Tanah ini adalah ibumu yang tak pernah saling memisahkan. Batu mencintai tanah, tanah menyayangi air, air memintamu berpikir, melukai tanah, melukai Tuhan. Rindu tanah, kemanakah anak-anak akan pulang? Tanah adalah ibu. Disinilah kita akan disucikan Tuhan.
aku tak setulus cintamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang mempertemukan di sebuah tempat yang sangat indah sekali. Subhanallah. Itulah kata ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di tempat ini. Sebuah tempat yang bernama Taman Buni Sora, yaitu Desa Nagrok, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Kita saksikan di belakang ini adalah sebuah ladang di mana mereka sedang menanam padi. Bila kita ibaratkan anak sebagai biji padi untuk menghasilkan sebuah padi yang berkualitas, tentu saja diawali dengan memilih tanah yang baik. Kemudian menanam benih yang baik, merawatnya, memupuknya, hingga kelak akan kita petik hasilnya. Begitulah anak. Anak bukanlah sekedar mengurus garis darah. Anak adalah sebuah amanah yang berat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimanakah kita mampu untuk melahirkan anak yang nantinya kelak akan menyembah Allah. Begitulah doa daripada Nabi Ibrahim. Rabbi ji'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itulah insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Anak dan fitrahnya yang akan dibahas oleh guru kita Kiai Haji Jujun Junaidi. Tentu saja bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Warimor. Tentu sarung kita. Megang ampakeun sagara bulan di bodong ku bentang tanah poe lulumpatan gumuruh guntur tikidu siang sorong tutung suci rahim apa baca belum ngalulung surpunu pangapi para jimpeti gumelah raga nembongan kakasih gaduh jenengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbah Ya bunayya innaha taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa azwajina wa zurriyyatina wa liwalidina wa li ikhwanina minal ibadikas salihin wa min ibadikas syakirin wa min ibadikas salihin wan nazihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waz'anil muttaqina imama. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Anak adalah amanah Allah. Maka daripada itu, sudah kewajiban para orang tua untuk membesarkan buah hatinya dengan sebaik-baiknya. Islam telah banyak memberikan petunjuk jalan yang baik lewat firman Allah tentang bagaimana menjaga dan merawat anak. Dan bukan hanya itu saja, anak juga perlu diberi perhatian supaya anak menjadi insan yang bertakwa dan berguna bagi agama dan bangsanya. Namun kehidupan yang semakin cepat dan persaingan yang begitu berat membuat banyak orang tua mengabaikan tanggung jawabnya. Salah satunya dengan tidak memberikan apa yang menjadi hak si anak dan menjaga fitrahnya, supaya anak tetap terjaga dan terlindungi dengan baik. Lihat saja bagaimana di sekeliling kita sekarang ini. Banyak anak yang lebih banyak menghabiskan waktunya di jalan raya, bekerja, bahkan banyak juga yang senang melakukan tindakan kekerasan. Ini akibat orang tua yang tega menelantarkan anaknya dan menjauhkan mereka dari agama. Inikah cerminan umat yang sejatinya harus menunjukkan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab atas apa yang telah Allah amanahkan? Padahal seperti kita ketahui, anak adalah aset berharga yang nantinya bisa menghantarkan orang tua ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tiada lagi kebaikan di dunia yang tercatat di hari perhitungan nanti. Setiap manusia yang dilahirkan adalah dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nah, itulah yang akan kita bahas, apa sesungguhnya makna daripada fitrah yang sering kita dengar. Jangan-jangan kita salah dalam memaknainya. Kiai Jujun akan memaparkan pada kita dalam Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu punya anak? Berbahagialah yang sudah punya anak. Berdoalah mudah-mudahan cepat punya anak. Yang belum punya. Bapak-bapak punya anak? Jadi bapak-bapak melahirkan? Tapi tidak akan jadi anak kalau tidak ada bapak. Jadi bapak dan ibu adalah sinergis. Satu kesatuan. Bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Ada yang lucu tentang anak ini. Ketika orang tidak mempunyai anak atau belum, bahasanya adalah kita belum dipercaya oleh Allah. Kita sering tahu, sering paham bahwa anak itu titipan, amanah. Tapi kadang-kadang kita juga sering lupa bagaimana sesungguhnya titipan itu kita berdayakan. Sampai ada ungkapan, sesungguhnya semua bayi itu dilahirkan cerdas. 9.999 dari 10.000 bayi dengan sembrono dan ceroboh kita didik menjadi tidak cerdas. Anak lihat bayi belajar ngomong, ibuna kadang-kadang ikut-ikutan cadel. Mamam eula, aukna etit-etit, anguna ede-ede. Itu orang Sunda kalau nyuapin anak begitu, mamam eula, aukna etit-etit, anguna ede-ede. Ikannya segede ini, nasinya segede gini, sekepal. Makanya pantas anak itu maju terus pantang mundur. Budak murus peot bujur, begitu kata orang Sunda.
Subhanallah. Anak belajar ngomong cepat. Anak tumbuh menjadi orang yang cepat mengikuti, peduli dengan apa yang dilihatnya. Tetapi kadang-kadang setelah besar dia tidak peduli dengan apa yang dilihat dan di sekitarnya. Ada apa ini? Ketika bayi anak belajar, ingin mengikuti hal-hal yang baru. Ada orang dewasa berjalan, anak ikut, berdiri, berjalan, jatuh, berjalan lagi. Apalagi kan kita melatih anak begitu. Ayo, 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 ayo. Udah dekat, kita lari lagi. Ayo, ayo, ayo. Udah dekat, kita lari lagi. Anak mencoba berjalan, jatuh, berdiri, kadang-kadang menangis. Tapi tidak ada pernah kata gagal dalam diri anak itu. Dia mencoba terus, mencoba terus. Tapi ketika sudah dewasa, kita kenapa menjadi penakut? Tidak mau mencoba. Gamang, mudah menjadi orang yang putus asa. Ketika gagal, putus asa. Ada apa ini? Nah, mari kita belajar. Ada seorang sufi, Jalaluddin Rumi, menyeru pada kita agar memperlakukan anak itu seperti tanah. Tanah, dia menumbuhkan benih sesuai dengan benihnya. Misalnya duren, ditumbuhkan menjadi duren. Bukan hanya satu buah, tapi kemudian ditumbuhkan kembali menjadi menjadi beberapa buah, puluhan buah. Bahkan kan banyak buah duren. Ada durian jatuh, ada duren-duren yang banyak sekali macamnya. Ditumbuhkan dari satu. Kita ini kadang-kadang tidak ngerti benih. Ada orang tua yang memaksakan kehendaknya pada anaknya. Memaksakan dirinya, kamu tuh harus jadi dokter nak. Demi masa depan kamu. Pertanyaannya masa depan kamu, demi kebahagiaan kamu atau kebahagiaan ibu bapaknya? Mari belajar dari tanah. Tumbuhkan sesuai dengan isi bijinya. Kita harus tahu sebagai orang tua apa isinya, apa bijinya. Fitrah itu bukan kertas kosong. Tapi itulah tujuan penciptaan Allah untuk manusia. Karena Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan iseng. Tidak pernah ada penciptaan Allah yang tidak sengaja. Kita yang suka iseng mah. Cari enak malah anak. Allah tuh gak pernah iseng. Dia mencipta dengan tujuannya. Makanya kata Allah, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah bahkan menegaskan, fanafakha fihi mir ruhi. Allah hembuskan ruhku. Jadi kita ini tidak kosong, tapi kita sudah punya fitrah ketauhidan dari Allah. Kemudian kita juga punya kuwah fitrah, dan kekuatan dari kuwah fitrah itu melahirkan potensi-potensi. Orang tua bertugas menggali isi potensi dan mengembangkannya, bukan memaksakan kehendak dia kepada anaknya. Masya Allah, luar biasa sekali. Pada intinya, kalau kita pinjam terminologi dalam perdagangan, fitrah bisa kita maknai sebagai modal yang diberikan oleh Allah. Nah, justru orang tuanya, orang tua yang cerdas, yang tentu saja matang dalam beragama, mampu memanfaatkan modal ini. Nah, bagaimanakah sesungguhnya sebagai manusia Islam kita menjaga modal atau fitrah yang telah diberikan oleh Allah? Insya Allah kita akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ada 4 kedudukan anak di dalam Al-Quran. Yang pertama, anak sebagai fitnah. Awas. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya, ingatlah bahwa hartamu dan anakmu adalah fitnah. Yang kedua, anak itu kedudukannya sebagai zina. Zina, apa itu zina? Zina itu perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta anak adalah perhiasan dunia. Yang ketiga, anak itu posisinya adalah sebagai musuh. Hati-hati.
Inna min amwalikum wa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ingat, sesungguhnya dari sebagian istri-istrimu, dari sebagian anak-anakmu itu menjadi musuh, hati-hati. Banyak anak yang jadi musuh buat bapaknya, jangankan di akhirat, di dunia saja jadi musuh. Banyak anak yang jadi steru buat anak bapaknya. Sekarang anak yang membunuh bapak saja ada. Anak yang membunuh orang tuanya sudah bukan hal aneh lagi. Na'udzubillah. Hati-hati, jangankan di akhirat, di dunia. Tapi ada yang keempat, anak menjadi qurrata a'yun. Inilah posisi yang keempat yang didambakan oleh kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah. Posisi yang keempat, anak menjadi buah mata. Dia membahagiakan di dunia, membahagiakan di akhirat. Saya yakin semuanya ingin nomor 4 ini. Kalau cuma jadi perhiasan di dunia saja, juara olimpiade, hebat, tapi sholatnya kagak. Matematikanya pinter, tapi zakat tidak. Terus ilmu ngitungnya buat apa? 10 kurang 1, 9. 10 kurang 5, 5. 10 kurang 10, 0. Itu berlaku untuk ilmu hitungnya. Ketika dia dapat harta, mestinya kalau anak itu dibina dan menjadi qurrata a'yun, 10 kurang 1 bukan 9 lagi, tapi 19. Karena yang 1 itu kebaikan yang dikeluarkan, diganti oleh Allah 10 kebaikan penggantinya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bagaimana cara menjadikan anak menjadi qurrata a'yun? Pasti kita akan panjang nih bahas ini. Ini tidak simsalabim jadi apa? Prok, itu tukang sulap. Ada proses untuk menjadikan jadi anak qurrata a'yun, ada proses yang panjang. Kalau doanya sih mudah dilakukan juga bisa kalau doanya mah. Ada lagu Si Kecil judulnya. Gimana coba? Si Kecil itu gimana? Kapankah dia besar? Kapankah dia bahagia? Kapankah dunia jadi miliknya? Banyak orang berkata, si kecil lincah dimanja. Duai tangan yang mulia, angkatlah dirinya. Hanya di hadapan Tuhan semua mudah perbedaan. Tinggikanlah keimanan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Enakan tuh Bu? Saya tidak ikut pertandingan di televisi, enggak. Takut menang saya. Maaf bercanda saja, maaf ya. Saya nyanyi hanya instrumen saja. Ini kan doa orang tua. Kan macam-macam doa orang tua. Tadi doa orang tua apabila anaknya lagi kecil, kapan dia bahagia, kapan dia dewasa, kapan dunia menjadi miliknya. Semua orang menginginkan itu. Tapi ingat, untuk menjadikan anak memiliki dunia dan segala isinya, dunia dan akhirat, itu penting pembinaan yang mumpuni dari orang tuanya. Kalau tidak, maka tunggu kegagalannya. Ibarat benih yang tadi. Kan kalau hujan turun, kalau benih ditanam di tanahnya, digarut, jadi apa? Jeruk. Yang cocok digarut berjeruk. Kalau di Brebes apa? Bawang. Kalau di Palembang apa? Duku. Nah kalau di sini semuanya manggis. Manggisnya, banyak. Ikannya banyak. Semuanya banyak. Nah itu yang harus kita benar-benar cerdas melihat. Mau jadi qurrata a'yun itu yang seimbang dunia dan akhirat, bagaimana? Harus mencari dulu isinya. Fitrahnya sudah jelas ketauhidan, tapi kuwah fitrahnya harus kita lihat dengan seksama. Jangan-jangan kita salah menjaga itu. Akhirnya banyak orang yang gagal karena memaksakan kehendaknya tanpa melihat posisinya, tanpa melihat isinya, tanpa melihat bakat yang lahir dari anaknya. Ada anak nilainya matematikanya 5. Ini di sekolah saya kejadian. 5 wes eta nilainya teu naik-naik. Kalau prosesnya pada
baku pendidikan, aturan pendidikan bisa tidak naik. Tapi pinter apa? Renangnya pinter. Saya tanya apa keunggulan dia? Renang. Saya suruh renang aja tiap hari Pak Gun. Biarin lu nilai matematikanya 5, kamu renang aja. Kemarin Porseni juara. Hebat. Nama sekolah saya kesebut karena dia juara renang. Coba kalau dia matematika, tidak jadi juara. Mungkin matematikanya nilainya 9, banyak di sekolah yang lain juga. Tapi juara renang jarang. Makanya tiap hari saya suruh dia renang. Wah, matematikanya berin. Ronaldo kakinya pinter 1,2 triliun dia dikontrak. Belum tentu matematikanya 9 dia. Sekarang kita maksain. Ingat, hari ini kita ini suka memaksakan kehendak diri kita pada anak kita. Karena bapaknya jadi dokter, anaknya aku jadi dokter. Saya ustadz penceramah, anak saya nggak ada yang bisa ngomong pertentang kayak saya. Yang satu pendiam banget, masa suruh kamu harus kata saya, pidato kamu. Karena saya tuh bisa, bisa. Kudu dipaksa sudah pidato. Tapi saya mencoba dulu. Saya suruh dia suruh ceramah. Ternyata dia ngomongnya pelan-pelan. 5 menit sekali dia ngomongnya. Masa harus dipaksakan seperti saya? Tidak. Saya tanya, dia mau apa? Oh ternyata dia menginginkan cita-citanya ingin jadi saya bina. Dan ternyata dia enjoy menjalaninya. Sekarang orang tua banyak yang egois. Saya guru, kamu jadi guru ya. Saya pengusaha, kamu pengusaha ya. Nah ini, jadi Islam memberikan kebebasan. Untuk membina potensi itu, yang penting arahnya tetap. Fitrah yang dibawa dari dia tidak sia-sia. Fitrah ketauhidannya tidak melenceng kemana-mana. Makanya kata Rasul, kullu mauludi yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap yang dilahirkan suci bersih tergantung pada ibu bapaknya. Ini ada penafsiran. Kalau ab itu bapak, tapi kalau abawahu sudah pada tingkatan bukan hanya bapak sebagai bapak kandung, ibu kandung, tapi juga sudah berpikir tentang lingkungan. Bagaimana bapak dan ibunya menjadikan dia jadi apa? Termasuk dalam pengaruh lingkungannya dengan siapa? Mau jadi Yahudi kah? Nasrani kah? Petani kah? Pengusaha kah? Penyanyi kah? Artis kah? Mubalik kah? Penceramah kah? Terserah Anda bagaimana membina potensi anak itu dengan baik. Alhamdulillah pemirsa dan dirahmati Allah, kembali kita diingatkan bahwa betapa bukan pekerjaan mudah bagi orang tua yang memiliki anak. Kita akan memposisikan anak sebagai apa? Yang pertama tadi telah dijelaskan, apakah sebagai fitnah, ujian bagi kita, kemudian hanya sekedar hiasan, atau bahkan menjadi musuh, atau bahkan menjadi buah mata dunia dan akhirat. Nah, ada salah satu cara untuk mendekatkan anak kepada Allah, yaitu mendekatkan anak kepada ciptaan-ciptaan Allah. Salah satunya adalah alam. Itulah yang insya Allah kita nanti akan berdialog dengan Kang Deddy pada segmentasi berikutnya. Damai Indonesiaku. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang anak dan fitrahnya. Nah, kita tadi telah mendengarkan banyak dari Kiai Jujun betapa tugas berat bagi kita sebagai orang tua yang diamanahkan oleh Allah dengan seorang anak, 2 orang anak, atau bahkan banyak anak. Ternyata bukan menjadikan mereka untuk sekedar pandai, tetapi menjadikan mereka untuk sadar bahwa ada tugas yang berat di muka bumi ini. Nah, itulah tadi kenapa pada saat awal kita menganalogikan bahwa anak seperti ketika kita menanam padi, dibutuhkan tanah yang bagus, kemudian bibit yang bagus, bagaimanakah teknik untuk memupuk yang bagus. Nah, itulah yang akan kita bahas bersama sahabat kita, bersama Kang Deddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Deddy, alhamdulillah kita bisa diundang ke Bumi Sora, Buni Sora. Buni itu artinya Buni tidak Sora. terlihat.
Tidak terlihat. Sora itu artinya suara. Suara yang tidak Seringkali terlihat. pendidikan kita harus sering mendengar suara yang tidak terlihat. Hari ini kan pendidikan itu masuk pada wilayah-wilayah formal pendidikan. Mendengar sesuatu yang bisa dilihat. Oke. Karena sesuatu yang bisa dilihat menjadi sistem pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga nalarnya menjadi terbatas. Oke. Apa yang dilihat, yang didengar. Yang didengar. Padahal pendidikan juga harus mengajarkan apa yang tidak bisa dilihat tapi bisa didengar. Oke. Ini yang penting. Nah kalau orang terbiasa melihat, mendengar sesuatu yang dilihat kan mudah. Ya. Ketika ada gurunya dia baik, ketika ada bapaknya dia baik, ketika ada polisi dia baik. Ya. Tetapi ketika tidak ada itu semua, mereka tidak menganggap itu baik. Jadi kualitas yang palsu istilahnya Nah, di sini. sehingga proses orang tua kita dulu kan mengajarkan proses kontemplatif ya. Proses pendidikan bukan hanya formal di sekolah, tetapi dia dibawa ke gunung. Dia suruh bertapa, mendengarkan sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Bukankah Rasulullah SAW juga mendapatkan wahyu ketika dia duduk bertapa, Gua Hiro. kalau orang Sunda, Ya. kalau bahasa Arabnya kan tahanus di Gua Hiro, bukankah dia mendengarkan sesuatu yang tidak terlihat? Oke, itu yang jarang kita maknai. Itu yang jarang kita maknai. Yang sangat menarik sekali adalah Kang Deddy sebagai seorang pemimpin di Purwakarta, itu justru menjadikan alam ini sebagai salah satu elemen yang patut untuk kita dekati. Jadi selama ini kita mendekati buku dan buku akhirnya menjadi orang yang textbook thinking. Ya, orang lain melakukan ekspansi perdagangan secara besar-besaran karena negerinya tidak subur. Oke. Tetapi Indonesia, tanah Nusantara ini, tanah Sunda, tanah Jawa, dan seluruh tanah di alam, tanah Makassar, kemudian tanah Papua, Ya. tanahnya sangat subur. Karena tanahnya sangat subur, sudah semestinya pendidikan itu diletakkan pada aspek dasar masyarakatnya, Oke. yaitu tanah, air, udara, dan matahari. Ketika daerah itu adalah basic pertanian, basic perkebunan, maka pendidikan harus meletakkan anak-anaknya pada basic pertanian itu. Dia harus mengenal cara Menanam. menyemai. Oke. Dia harus mengenal cara menanam. Dia harus mengenal cara merawat. Dia harus mengenal cara memanen. Dia harus mengenal cara memasak. Oke. Dia harus mengenal cara memakan. Oke. Dan dia harus mengenal beradab cara membuang. Dan salah satu contoh kesungguhan itu bahkan Kang Deddy memasukkan ketika anak harus naik kelas, Ya. mereka harus menanam padi. Ini sangat Ya, menarik sekali. saya Bagaimana melihat menjelaskannya? ketika orang terjadi perdebatan kurikulum. Kurikulumnya kan antara KTSP dengan kurikulum 2013. 2013. Saya berpandangan kita nggak usah ngomong itu dulu. Kita berpandangan bahwa kurikulum saya bilang ada dua. Satu ada kurikulum pedesaan, dua ada kurikulum perkotaan. Yang satu ada kurikulum untuk anak orang kaya, yang satu ada kurikulum untuk anak orang miskin. Nah, kurikulum pedesaan bagaimana? Sekolah di desa nggak mesti sampai sore. Setengah 12 pulang. Kenapa? Karena di sawahnya terhampar sekali sarana pendidikan. Oke. Di sungainya terhampar sarana pendidikan. Mereka harus di peduli hutannya dengan itu. terhampar sarana pendidikan. Ketika pulang sekolah maka dia ngambil rumput, bawa kambing, bawa kerbau, pergi ke hutan mencari kayu bakar. Bukankah itu proses pendidikan yang sebenarnya? Kalau anak perkotaan pulangnya harus sore. Karena apa? Ketika mereka pulangnya setengah 12, di rumahnya ibunya kagak ada, bapaknya kagak ada. Akhirnya bertemannya sama game. Iya. Jadi Sama motor. Nah, yang menarik sekali adalah ketika kita mencoba untuk mentransformasi alam dan mendekatkan diri dengan mereka, selalu dikatakan oleh orang-orang itu bukankah sudah ketinggalan zaman, itu udik banget. Nah, apalagi sekarang teknologi seperti ini. Ya. Nah, itu mungkin sebuah kesalahan yang harus dikoreksi Kang Ya, Deddy. yang pertama saya tambah, yang kedua lagi takut salah paham. Kurikulum untuk orang kaya dan Ya. kurikulum untuk orang miskin. Ya. Anak-anak orang kaya itu di sekolahnya harus banyak disuruh sama gurunya. Harus disuruh ngepel, disuruh nyapu, disuruh beliin kaca. Karena di rumahnya pasti nggak pernah. Nggak pernah, iya. Anak orang miskin di sekolah harus banyak baca. Karena pasti di rumahnya jarang jadi baca. dibalik begitu? Dibalik dong situasinya. Di rumahnya pasti udah banyak bekerja demi ibu bapaknya karena bantu bapaknya kerja di sawah, bantu bapaknya berdagang, bantu cari sampah, bantu cari berbagai perangkat yang bisa menunjang ekonominya, Oke. habis waktunya. Terus kemudian yang kedua, persoalan ketinggalan zaman. Apakah Jepang itu dia maju dengan tehnya, dia maju dengan pertaniannya, apakah dia ketinggalan zaman? Nah pertanyaannya adalah Indonesia ini krisis beras, Ya. harga beras 12.000. Salah satu penyebabnya?
Karena hari ini yang makan banyak, yang nanam sedikit. Bagaimanakah akhirnya kita harus membalik krisis dalam waktu yang sangat cepat? Mungkin Yang itu Kang waktu yang Deddy. sangat cepat adalah bagaimana hari ini digerakkan semua orang ke arah-arah yang produktif. Saya bilang negara harus segera membuat undang-undang Oke. yang mengatur tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Oke. dan harus dilakukan oleh anak-anak. Ketika kita mencoba untuk mendekatkan dengan alam, kondisi Indonesia saat ini, penduduk yang begitu banyak, masih cukupkah lahan akhirnya untuk memulai semua itu? Sangat cukup. Tinggal bagaimana teknologi budidayanya yang ditinggalkan. Bagaimana anak-anak yang disekolahkan oleh bapaknya itu, kalau dulunya bapaknya menghasilkan 4 ton dalam 1 hektar, Ya. anaknya sekolah jadi 8. Kalau bapaknya menghasilkan 1 ton ikan dalam 1 keramba, dengan anaknya sekolah, dia Baik. menjadi 8 ton. Mhm. Kalau dulu bapaknya ngojek, dengan anaknya sekolah, jadi punya bus. Ya. Bukan dibalik. Mhm. Dengan anaknya sekolah, sawahnya dijual. Dengan anaknya yang sekolah, pabriknya malah dijual juga. Jadi yang terakhir ini, intinya jangan cuma sekedar kasih makan mereka, ya Ya, kan? Nah, ya paling utama tunjukkan adalah, mereka untuk nah yang paling yang terakhir yang saya ingatkan pada Ya. semua itu adalah lagu saya, adalah bagaimana orang tua sekarang tuh nggak mau memberikan sesuatu yang pahit pada anaknya. Oke. Makanan harus manis, pakaian harus yang bagus. Kenyamanan Semuanya justru harus melemahkan mereka nyaman begitu semuanya. kan ya? Pertanyaannya Oke, yang oke. dipakai, yang dimakan kan punya orang tuanya semua. Anak-anaknya kan belum punya apa-apa. Dulu orang tua kita mengajarkan yang pahit-pahit. Bahkan kita sering dipukul loh sama orang tua kita Masya dulu. Allah, untuk Walaupun sebuah hari ini mungkin pendidikan. nggak boleh lah kalau sekarang. Ya. Kalau dulu kan dipukul. Apakah pukulan ibu yang saya terima ketika kecil menjadi sakit hati sekarang? Enggak. Justru pukulan itu mengantarkan saya menjadi seperti ini. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sekali lagi Allah sedang menitipkan seorang anak yang bakal mewarisi bumi. Nabi Ibrahim pun berdoa agar orang-orang yang terlahir di muka bumi ini adalah manusia-manusia yang masih terus menyembah Allah. Insya Allah mudah-mudahan dengan tema dan perbincangan kita tadi, mencoba mendekatkan diri kepada alam adalah upaya kita untuk mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih punya banyak segmentasi bersama Kiai Jujun, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang anak dan fitrah. Kita tadi telah mendapatkan begitu banyak masukan dari Kiai Jujun dan sekarang kita akan kembali mencermati bagaimanakah sesungguhnya kita mendidik anak-anak kita dari ketika orang tua kita melahirkan kita hingga kita terlahir di dunia. Bagaimanakah sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Silakan Kiai. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung. Sekarang saya nanya, Bu, sudah nggak usah banyak nyanyi. Ada yang nggak suka masalahnya. Bu, sekarang saya tanya, mengandung repot? Melahirkan repot? Tahu saya juga. Dari mana? Ya dari Quran lah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Tahu saya dari Allah. Repot. Sekarang kita mestinya memetik dari repot kita ini, jadikan anak kita soleh. Tapi itu saya bilang tidak ujug-ujug. Ada proses. Rasulullah kalau mau tidur dengan istrinya wudhu dulu. Kalau ibu dengan bapak mau tidur apa dulu? Mau wudhu, mending wudhu. Ini mah kencing dulu. Rasulullah menjaga makanan, jangan sampai jangan sampai bibit janin kita, benih kita, sperma kita, maaf ini ngomong harus jujur, sperma kita harus vulgar sedikit, itu jangan-jangan ada barang haram di dalamnya, makanya jaga makanannya. Jangan sampai duit dapat korupsi, dimakan, nanti anaknya kasihan, benihnya dari itu, bibitnya dari barang tidak yang halal, yang haram apalagi syubhat pun nggak boleh. Begitu mau dengan istri melakukan kebaikan itu, berdoa seperti Rasulullah. Ada diajarkan ajarannya, Allahumma jannibna syaitin wa jannibis syaitan ma razaq. Saya tanya, suka berdoa kagak? Jadi yang 7 tidak didoain. Begitu di dalam kandungan,
Maaf, di dalam kandungan itu harus apa? Harus terus. Karena Allah bilang fanafakha fihi min ruhi. Makanya oleh kita juga harus ada yang disebut prenatal education, pendidikan sebelum lahir. Orang tua dulu kita yang kemarin dibahas, ada 4 bulanan, ada 7 bulanan, baca Quran apa? Jawabannya mudah. Kalau saya tanya kenapa sih baca Qur'annya rajin? Ya Allah, mudah-mudahan aja anak yang di dalam perut saya ini menjadi anak soleh. Bahkan Ali Imran menjelaskan, keluarga Imran menjelaskan, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku nazarkan apa yang ada di janin, yang janin ada dalam perutku ini muharrara, terbebas dari ikatan-ikatan dunia. Begitu. Sekarang kan kalau dulu mah orang tua kita sambil sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, sambil baca Quran. Yang hamil tuh sekarang mah sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Ulangi, Ibu Mas. Ulangi, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Wah, bahaya ini. Jadi anak di dalam kandungan, ibunya sakit hati. Menduakan aku sakit. Padahal harus tenang ibunya. Kalau di barat bahkan ibu lagi mengandung itu diperdengarkan lagu-lagu yang indah. Kita mah punya Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca sholawat. Banyak melihat hal-hal yang baik. Begitu anak lahir. Diazankan di komatan. Makanya bapak-bapak kalau anaknya begitu lahir, istrinya melahirkan, jangan suka jauh. Kalau bikinnya dekat, kalau jauh lahirnya jauh. Malah yang nyaksiin orang lain. Apa yang maksudnya harus dekat? Begitu lahir, peluk anaknya, bukan istrinya. Lahir, peluk istrinya. Mah, catat tanggalnya ya, Mah. Jangan begitu. Ya itu sih penting. Tapi yang lebih penting apa? Anak. Angkat si bayi, azankan, qomatkan. Apa iftahu ala sibyanikum awalu kalimatin bila ilaha. Mulai kehidupan anakmu dengan satu kalimat yang terdengar oleh dia. Yang pertama adalah la ilaha. Hanya bapak-bapak jadi suami belajar azan. Nggak bisa Pak Jujun azannya, ya biarinlah. Masa azan tidak bisa? Bisa pasti. Ya lagunya kan Pak Jujun jelek. Lagu mah gimana bakat. Yang penting kalimat azannya. Kalau mau azan Mekah boleh. Bisa enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Mau adzan nagrog juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Begitu bukan ada nagrog. Oh, sakit halus. Ada di sana tangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan saja, yang penting kalimat adzannya yang bagus. Karena apa? Telinga orang juga ingin yang indah-indah, benar nggak? Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suaramu. Kalau punya suara indah, hiasi dengan suara yang indah. Adzan nggak pakai seni juga nggak enak kan? Hayalah sholat. Hayalal falah. Nggak enak, yang enak gitu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azankan, qomatkan. Setelah itu apa? Diakikah, diberi nama. Memberi nama kata Rasul, ayyuhsina ismahu. Beri anak itu nama yang baik. Jangan main-main dengan nama. What is the name? Waduh, kok bahasa Inggris ya? Apa arti sebuah nama? Nah, itu kata William Shakespeare. Oh, nggak tahu saya itu siapa. Tapi kita harus jawab. Al-ismu ad-du'a. The name is prayer. Nama itu adalah doa. Jadi kalau begitu, pantas kata Rasul, orang tua harus memberi anaknya nama yang baik. Jangan asal-asalan. Nah, ini call. Dulu ada call back. Mulai ke rumah bidan dari desa. Tiba-tiba di call lahir. Namain Siti Kolyati. Jangan sampai begitu. Nah ini Jujun Junaidi. Itu apaan itu namanya? Nah, Jujun tuh orang Sunda. Adiknya Jojon, saudaranya Jejen. Kerjaannya jajan lah kali-kali. Tapi Junaidinya bahasa Arab, Jundun, kata ahli ngaji. Dipakai di tasgir, pakai nisbat, Junaidiyun. Jadi tentara kecil. Nah, Hansip maksudnya, Hansip. Makanya saya tidak daftar ke Akabri, karena yakin tidak diterima. Kenapa? Astagfirullahaladzim.
Biarinlah saya pendek badannya, asal itusannya saja panjang. Nafasnya yang panjang. Gitu ya. Yang pertama itu, jadi kasih nama. Namanya doa. Tapi kalau sudah diberi nama yang baik, jangan sekali-kali dipanggil dengan nama-nama yang jelek. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq ba'dal iman. Jangan dipanggil dengan nama yang jelek. Jujun Junaidi, Mubarok, namanya bagus. Karena saya pendek dipanggil nek, nggak boleh. Maksudnya seperti main-main, tapi biasa di kita ada namanya alias. Aliasnya itu yang baik, karena itu jadi doa. Kemudian, sudah berdiri nih. Oke, berarti belum selesai ini. Ya nggak apa-apa, ada segmen selanjutnya. Baik Kiai, kemudian ditahan dulu Kiai. Iya, silakan. Karena ada beberapa hal yang perlu diajarkan kepada anak, salah satunya adalah mengajarkan mereka bagaimanakah tata cara sholat. Itulah yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya, Damai Indonesiaku. Kita lanjutkan. Masih siap, Bu? Masih semangat? Baik. Setelah diberi nama dengan baik, kemudian apa? Diakikah. Diakikahkan, diakikahi. Nah, kenapa? Karena kata Rasul, anak itu murtahanun, barang gadean. Kalau mau digarap, istilahnya begitu. Kalau tahu sawah gadean, kalau mau digarap, itu harus ditebus dulu. Bagaimana cara menebusnya? Dengan pengorbanan 2 kambing untuk anak laki-laki, 1 kambing untuk anak perempuan. Saya sudah siap-siap Pak, 2 saya siapin. Takut anaknya perempuan, karena saya mah tidak di USG. Ternyata anaknya laki-laki, takut anak laki-laki, ternyata perempuan. Gimana? Potong 1, yang 1 dibagikan juga nggak apa-apa. Mau dijual nggak apa-apa, mau dikasih saya juga nggak apa-apa. Jadi dibagikan seperti kurban, gitu kan? Setelah itu dikhitankan, kemudian dinikahkan. Banyak kewajiban kita yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW pada kita. Tetapi kemudian ingat lagi pada yang pertama, bahwa tanggung jawab kita adalah sangat besar untuk menjaga fitrah anak kita. Dia harus diarahkan menjadi manusia yang tetap bertauhid kepada Allah. Tapi dia juga harus mengikuti kehidupan dunianya dengan baik. Makanya anak kita kalau di kampung dari dulu ditimang dengkleng dengdek anak king jimat awaking, didoakan oleh orang tuanya, betul nggak? Kemudian karena kita hidup di kampung dulu, kalau saya mah belajar nyabit rumput, belajar nyebit bako, tembakau dulu itu. Kalau di sini mah tuh ada anak yang lagi nanam padi, yang lagi nyangkul, yang lagi kenapa? Karena dia dilahirkan di dunianya seperti itu. Yang tadi Pak Bupati bilang, Kang Dedi tadi bilang, jangan sampai ada kurikulum yang menekankan orang kampung menjadi tidak mengerti tengah lingkungannya. Dia pikir belajar itu adalah membaca. Padahal ingat, anak hanya 10% belajar dari bacaan. Anak 20% belajar dari melihat. Anak 30% belajar dari mendengar. Anak 50% belajar dari melihat dan mendengar. Begitu. Jadi berarti hearing and looking, mendengar dan melihat, itu akan lebih bermakna. 70% anak belajar dari apa yang dia bicarakan dan dia kerjakan. Ada teman saya bercerita. Ceritanya ada orang Indonesia jalan-jalan di Amerika. Tiba-tiba ada nenek-nenek mau nyebrang. Karena ada nenek-nenek mau nyebrang, sok gaya orang Indonesia, baiknya orang Indonesia. Dia nyebrang, bukan di zebra cross. Dia nyebrang karena dia ingin menolong si nenek. Kemudian si nenek diseberangkan. Begitu sudah nyebrang, bukan di zebra cross. Si nenek marah-marah pada teman kita yang tadi menyeberangkan. Dia marah karena dia mengatakan begini, kamu itu sudah bikin kejelekan. Kamu dilihat anak-anak nanti. Anak-anak nanti diajarkan oleh kamu. Seperti menyeberangkan orang tua. Tidak di zebra cross adalah kemuliaan. Luar biasa. Jadi mereka tidak mau kelakuan orang itu dilihat oleh anak-anaknya. Karena anak belajar dari yang dilihat. Anak belajar dari yang didengar. Anak belajar dari yang dikerjakan. Anak belajar dari yang dicontohkan. Bu,
Sekarang makanya jangan kaget kalau Pak Bedi tadi menyinggung. Kita nih surplus mestinya beras, malah berasnya mahal. Kenapa ya? Yang makan berasnya banyak, yang nanamnya kagak. Dulu lagu Indonesianya juga, Indonesianya kan begini. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, semuanya. Kalau mau hidup bangsanya, hidup rakyatnya, hidupkan dong tanahnya. Ini mah tanahnya dimatikan. Dulu ngebajak tanah pakai kerbau, sekarang pakai traktor. Padahal enak pakai kerbau tuh. Kia. Kalau Kia tuh kalau kerbaunya dua. Kalau satu yang kayak sekarang mah itu mah ti. Kalau Ki satu, kalau Kia dua. Begitu mentok di galengan, diangkat bajaknya, mider. Mider itu bahasa Arab, mudawir, muter. Hidup diikuti oleh orang nyangkul di belakangnya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Sambil ngobrol, gimana kabarnya mas? Baik, alhamdulillah. Si Cece damang, alhamdulillah. Bilang ke si Cece, aku belum pernah ke sana ya, udah lama. Maaf kerjaan. Ya atuh irahi reka dia. Kenapa? Karena yang nyangkulnya beda kampung. Yang nyangkulnya itu orang-orang hidup. Kemudian apa coba? Jeraminya itu tidak dibakar, dibiarkan busuk, mengeluarkan bakteri. Bakteri menyuburkan tanah, hidup lagi. Makanya coba di tanah semuanya hidup. Bener gak? Bogo, tahu bogo? Ikan bogo hidup, belut hidup. Sekarang mah cari belut susah. Kalau di Nagrog sini masih banyak belut ya Kang Deddy. Banyak karena dibajak. Karena jeraminya busuk. Sekarang mah, susah cari belut susah. Kenapa? Karena dibajaknya juga bukan dengan kerbau, tapi dengan mesin. 1 hektar cukup dengan 1 orang dan traktor. Nggak tahu orang kampungnya pada kemana, pada dia hidup di kampung. Tapi kenapa susah? Anak-anaknya apalagi sekolah, jadi sarjana ekonomi. Ibunya dagang. Kenapa anaknya sarjana ekonomi? Ibunya dagang, malah tokonya bangkrut. Mestinya anaknya sarjana ekonomi, ibunya jualan, itu makin maju dagangannya. Karena apa? Anaknya sarjana ekonomi, sudah belajar prinsip ekonomi, mengeluarkan sekecil-kecilnya, menarik keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonominya itu kemudian dibawa ke toko ibunya. Mestinya kan begitu, betul gak? Nah, kenapa? Kita sudah mulai lupa isi anak itu apa. Sehingga kita tidak mengarahkannya dengan baik. Kita tidak mendidiknya dengan baik. Pantas kata Rasul, fa'abawahu yuhawwidani, ayu nasirani, ayu majisani, ayu baragajulni, ayu jegerni. Tukang mabok nih, itu yang terakhir hadis palsu itu. Saya nambah aja biar ngerti kalau Yahudi mau jadi Nasrani. Nanti panjang lagi saya ngebahas apa itu Yahudi, apa Nasrani. Biar ngerti. Mau yuk tukang mabuk nih. Nah tergantung ibu bapaknya. Tawuran nih. Geng bermotor nih. Itu tergantung ibu bapaknya. Nah baik, tapi ada yang paling penting yang harus dididikkan oleh orang tua pada anak. Yang tadi Mas Agung sudah sindir sebelumnya, sudah saya katakan sebelumnya bagaimana itu harus dididik. Tapi setelah ini kayaknya, karena Mas Agung sudah berdiri, saya harus taat dengan durasi. Baik Kiai, kalau begitu saya duduk lagi, gimana Kiai? Baik, kita akan bahas tentang bagaimanakah kita mengajarkan sholat kepada anak-anak. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahapan bagi pertumbuhan anak adalah sebuah tahapan yang memiliki beban sekaligus pahala dari Allah. Disitulah dibutuhkan kesabaran dari orang tua. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi di awal Qori membacakan surat Luqman ayat 16-17. Salah satu bunyi ayatnya adalah ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, bukan hanya aku, tapi anakku, cucuku, cicitku, anak, incu, buyut, bao, jangawareng, udeg-udeg, kakait siwur, katucar babur, barpak galang, perengkulaleng, lepulen, neng are-are. 12 turunan. Kalau saya bahasa Indonesia kan nggak ngerti itu.
anak, cucu, cicit. Sampai di itu saya taunya. Makanya selanjutnya saya pakai bahasa Sunda. Biarin karena di Nagrog ini ceramahnya. Ya, Bu, jadikan aku dan anak keturunanku menjadi penegak sholat. Saya sering tegaskan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau anaknya menjadi soleh. Bohong kalau anak mau jadi soleh, anak tidak didikan sholat. Secara lahiriah, kita didikan yang tadi. Kita didikan kehidupan biar melek dengan kehidupan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari kehidupan akhirat. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan dunia. Nah ini prosesnya adalah tetap kehidupan akhirat diutamakan. Tapi wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kehidupan dunia. Sekarang menjadi terbalik. Kalau ibu ngomong pada anaknya, anakku tolong kamu itu belajar yang baik. Matematikanya harus pinter, IPA-nya harus pinter, bahasa Inggrisnya harus hebat, komputernya harus hebat, biar kamu jadi orang pinter, biar kamu ranking pertama, biar kamu dapat beasiswa, tapi jangan lupa sholat ya. Jadi dibalik. Padahal yang benar adalah, awas, bapak tidak ridho, mama tidak ridho, kalau kamu tinggalkan sholat, meskipun kamu pinter. Mama tidak ridho kalau kamu tinggalkan baca Al-Quran. Satu hari satu ayat baca Al-Quran. Karena itu adalah peganganmu, petunjuk untukmu, pegangan hidupmu. Tapi jangan lupa ya, kamu juga harus belajar dengan baik. Kamu juga harus belajar dengan tekun. Kamu juga biar jadi orang yang pinter. Kamu juga harus ranking 1. Kamu juga harus naik kelas. Begitu semestinya. Makanya sering kali saya ngomong, jangan sampai kita melupakan tujuan hidup karena keperluan hidup. Apa? Jangan sampai melupakan tujuan hidup karena keperluan hidup. Kemarin saya pernah ngomong sedikit. Tujuan hidup kita apa? Nah, jangan sampai fitrah kita menjadi kacau balau. Ketauhidan kita berubah. Hanya karena urusan-urusan dunia. Tetapi jangan lupa kita juga hidup di dunia. Ajarkan itu pada anak. Jampe-jampe harupat. Pek di dunia. Sata karena lir ibarat hidup di dunia. Rek hirup sa lalawasna. Jampe-jampe harupat. Pek ibadah sagem lengna. Lir ibarat hidup di dunia. Rek maot kesarepna. I bapa ieu pepeling. Sangkan hidup hirup salawasna eling. Teu berang teu peuting. Hidup kudu soleh satungtung nyaring. Kata lagu itu, kamu cari dunia semampu kamu. Seperti kamu mau hidup di dunia selama-lamanya. Tapi awas, jangan lupakan, tapi awas kamu juga cari kehidupan akhirat. Seperti kamu mau mati besok. Jadi utamakan. Wah, sebenarnya apa? Nah, kita suka terbalik. Tujuan hidupnya menjadi terbengkalai karena keperluan hidup. Begitu tadi lagu yang dinyanyikan oleh saya. Begitulah mestinya kita membina anak kita. Yang tadi kata Mas Agung di awal, ajarkan anak sholat. Kata Al-Quran, kata hadis, bahkan Rasul tegas. Murru auladakum bis sholat. Suruh anakmu sholat. Kalau sudah umurnya 7 tahun. Kalau 10 tahun belum sholat, kamu pukul. Begitu. Kamu cepret, kata orang Sunda. Kenapa? Karena yang nanti akan ditanyakan di akhirat tentang kehidupan anak kita dan kita di awalnya adalah sholat. Jujurnya sholat, sholat baru amal lain dihitung oleh Allah. Jujur sholat, tidak sholat, maka amal yang lain tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kewajiban kita adalah mendidik anak kita beribadah, menjaga akhlaknya pada Allah. Alladzi khalaqaka. Bagaimana akidah dan ibadahnya lurus pada Allah. Menjaga juga akhlaknya supaya baik pada siapa? Allati waladatka, pada ibu bapaknya. Menjaga akhlaknya pada siapa? Alladzi 'allamaka, pada guru-gurunya. Termasuk juga alladzi haulaka, pada lingkungannya. Didik anak-anak peduli dengan lingkungan. Ada sawah digarap, ada rumput disabit, ada kambing dipelihara. Makanya saya bahagia di sini ada program di Purwakarta ini. Anak, salah satu syarat mas naik kelasnya adalah bukan hanya mata pelajarannya yang nilainya baik, tapi anak laki-laki diwajibkan dia memelihara
binatang, apakah itu kambing atau ayam atau apa. Anak perempuan diwajibkan bisa nyulam, menjahit dan lain sebagainya. Luar biasa itu pendidikan. Nanti anak kalau sudah gede, pinter itu, pinter ini, suaminya copot kancingnya, nggak bisa benerin kancing, nggak bisa masukin benang ke jarum. Apa jadinya dunia kalau begitu? Sekarang kita lihat anak-anak pinter, bukan jarumnya bukan untuk apa? Bukan untuk menjahit, bukan untuk menyulam, tapi jarum-jarum setan bisa mencabut nyawa. Untuk apa? Narkoba, amit-amit. Tangannya bukan main lagi jarum, tapi apa? Di BBM, tek 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 tek. Di SMS, tek 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 tek. Apa jadinya? Nah, disitulah saya merasa sakit. Disitulah saya merasa sakit. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini saya ingin mengingatkan pada diri saya, karena saya juga anak, saya juga orang tua, saya juga anak dari orang tua, saya juga sekarang sudah anak, yang tadinya anak-anak, sekarang saya sudah punya anak. Anak saya itu 7. Oh, kok banyak ya? Ustadz kan di rumah terus ya. Anaknya 7, tinggal 5 sekarang, karena yang 2 almarhumah, tinggal 5. Ya, 7 itu dari 2 saya itu, dari saya dan istri maksudnya. Ini jangan suuzon terus nih Mas Gong. Bukan dari saya dan istri begitu ya. Saya juga ingin anak saya berhasil. Ibu mau anak berhasil. Bu, saya tanya, punya anak mending 1 soleh, mending 7 soleh? Mending 1 soleh, mending 8 tidak soleh? Mending punya anak soleh, mending punya anak tidak soleh, mending tidak punya anak? Ayo, bingung kan? Tetap jawabannya pengen punya anak Insya Allah, kalau kita punya anak, kemudian kita tahu fitrahnya, tahu isinya, dan kita menanamnya, dan kita memeliharanya, memupuknya, seperti halnya tadi memperlakukan benih dengan tanahnya dengan baik, maka akan lahir generasi-generasi yang baik, generasi yang kuat. Waliyakhshalladzina law taraku min khafihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida. Jangan sampai di belakang kita meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah fisiknya, lemah pesaknya, sakunya, lemah paseknya imannya. Supaya tidak lemah, maka ajarkan pada anak sesuatu yang disesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Karena ada bimbingan, ada perintah, ada modulnya, ada aturannya. Kita tinggal mengikuti dengan baik. Insya Allah kita akan melahirkan keturunan anak-anak yang baik sesuai dengan fitrahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah mendapatkan sebuah pemahaman betapa apa yang telah dititipkan Allah kepada kita adalah sebuah tugas berat. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi akan kembali membuat kita menata lagi pemahaman bagaimanakah sesungguhnya kita memelihara dengan penuh kasih sayang anak-anak kita. Ingat bahwa kita tidak sekedar mempertanggungjawabkan kepada sesama manusia. Anak kita akan jadinya seperti apa adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Layung kono sungguh hebat, hujan temegat kerjaan, dedeh mana moal air, sanajan simpai harapan. Lo baru salah tarima nempocaan ku poina. Kita beranggapan bahwa mendidik anak-anak kita adalah melakukan sesuatu yang terhormat mungkin di mata kita. Kita beranggapan yang membajak sawah ini terhina. Kita beranggapan mereka yang kotor ini terhina. Kita beranggapan yang menanam padi itu terhina. Dan kita beranggapan bahwa yang berlumur, yang berair, yang mendaki gunung, bahwa yang mulia itu yang duduk di balik meja, yang berdasi, yang
sudah saatnya Indonesia krisis beras karena anak-anak kita tidak diajarkan untuk menanam. Indonesia krisis daging karena anak-anak kita tidak diajarkan untuk beternak. Saatnya pendidikan dikembalikan pada apa yang menjadi kebutuhan bangsa ini. Bukan mengajarkan mimpi, tapi mengajarkan pasti. Makanlah yang pahit, karena yang pahit itu obat. Selalu makan yang manis itu adalah racun bagi anak-anak kita. Rasa nubuka rumah loba teu pernah watra ulah linglung kuitungan buat kapanggihan kana kapendak raga kurasa Ku tanam hanjuang di tiap kelahiran. Ari-ari kendi bunga setaman, terbungkus kain putih harapan, segumpal daging dikubur doa, semerbak mantra kemenyan, lentera menerangi ayatmu di tanah basah berukir bismillah. Anakku, aku kenalkan halaman rumah lewat daging domba pertamamu, kain putih di atas daun pandan, sisir berjodoh cermin, tumpeng bersanding piring, rambutmu mulai digunting. Anakku, anakku, bubur merah, bubur putih, serupa tanda untuk nama. Mantra ditiupkan para tetangga, nafas menjadi gumam takbir bagi waktu pemberian Tuhan. Anakku, anakku, bismillah. lakune hirup nu tantu tumut kandung atur waktu gening gubar teh kepaih nu amis bawa penyakit. Saatnya negeri ini dilahirkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari pematang sawah, yang lahir dari gunung-gunung, yang lahir dari laut-laut agar dia memahami Nusantara, bukan yang lahir dari pikiran-pikiran pendek dan semangat-semangat hanya untuk dirinya. Damailah Indonesiaku, jayalah anak-anak negeriku, bangkitlah, jangan kau dihinakan oleh bangsa lain. Gandeng kendiri kalangin sebakeun raga kalemah panggih kendiri jeung diri lampah nyuruh kasampurna Nanjung tangtu hirup cucu anaki manunggal rahmani
Silakan. Baik, kita sudah sampai pada akhir bahwa mari kita belajar kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Aba Rahim, bapaknya kasih sayang. Karena beliau itu bapak yang penuh kasih sayang. Pertama, beliau membersihkan pergaulan anak-anaknya dari tempat yang tidak baik. Itu yang disebut Baladan Aminah, Makkatul Mukarramah. Kemudian beliau tidak banyak bercerita, tapi beliau memberikan tauladan, mengajak anaknya membangun Ka'bah, membangun peradaban dengan baik, karena anak akan melihat apa yang dilihatnya olehnya dari bapaknya. Itulah Ibrahim. Dan akhirnya pada satu saat bapaknya juga mengajarkan anaknya untuk bertawakal pada Allah. Begitu pula Ibrahim mengajarkan Ismail ketika diuji dengan ujian agar dia sabar dan kuat dalam menghadapi ujian dari Allah. Itu terbukti ketika ada penyembelihan yang disuruh dilakukan oleh Allah pada Ibrahim kepada anaknya tercinta. Anak dididik menjadi manusia-manusia yang kuat batin, yang kuat lahir dan batinnya, dan akhirnya dia kembali pada fitrahnya menuju keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada bagaimana tanggung jawab kita untuk mendidik dan menjaga fitrah anak agar tetap kembali pada Allah dengan tidak melupakan kehidupan dunia yang nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru kita Kiai Jujun yang telah menyampaikan begitu banyak masukan kepada kita, kembali mengingatkan kepada kita bahwa ada tugas berat sebagai orang tua, yaitu menciptakan anak-anak yang berkualitas dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Purwakarta yang hari ini sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Insya Allah pada pekan depan kami akan tampil di sebuah wilayah alam yang mungkin akan lebih luar biasa lagi. Insya Allah Kiai Jujun. Dan demikian pemirsa Damai Nusa untuk kesempatan kali ini. Insya Allah minggu depan pada tanggal 7 dan 8 Maret kami akan bersiaran langsung dari Bandung. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan yaitu Hijab Stories yang akan dirangkai dengan Asmaul Husna. Saya Agung Izul Haq dan pendukung acara ini Sarung Wadimor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah hamparan bumi khatulistiwa. Gunung yang tinggi menjulang, sawah yang terhampar luas, aliran sungai yang berkelok-kelok, serta samudra luas dengan ombaknya yang bisa mengantarkan kita